diberi karunia. Karena atas berkat rahmat dan hidayah Allah, kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu, meskipun hanya melalui layar kaca, tetapi insya Allah tidak mengurangi ikatan antara panjenengan semua dan juga SMA Negeri 1 Magelang. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu, wali, orang tua atau wali siswa yang sudah bergabung. Di sela-sela kesibukan panjenengan semua, di sela-sela waktu yang sangat berharga ini, panjenengan meluangkan sedikit waktu untuk bisa hadiri acara sosialisasi ujian sekolah tahun 2022-2023. Harusnya saya bilang di SMA 1 Magelang, tetapi karena ini dilakukan secara virtual, ya melalui platform Zoom meeting ini Bapak Ibu. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Acara yang ketiga, informasi pelaksanaan ujian sekolah. Acara yang keempat adalah informasi dan motivasi. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, nanti doa bersama dengan harapan semoga anak-anak kita semua nanti bisa menjalankan, melaksanakan ujian sekolah dengan lancar dan berhasil dengan baik. Dan acara yang terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk yang beragama lain monggo menyesuaikan. Bacaan basmalah kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Magelang kepada Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD, dipersilakan. Pak Cahyo sudah bergabung. Pak Cahyo, monitor mungkin di-unmute dulu, Pak Cahyo. Masih mute, Pak. Di-unmute dulu. Masih mute, di-unmute, Pak. Masih belum terdengar suaranya. Halo? Halo? Sudah? Sudah? Sudah terdengar. Ini pakai HP ini yang trouble ini. Internetnya baru down ini. Ini sudah terdengar jelas, Pak. Yeah. Oh iya. Sudah bisa dimulai? Halo, Pak. Bapak. Ya, Bapak bisa untuk memberikan pengarahan, Pak. Acara yang kedua sambutan dari Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Dalam kesempatan ini, meskipun dengan Zoom kita dipertemukan dan sehat semuanya dan semangat yang luar biasa. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, orang tua siswa yang berkesempatan mendampingi putra-putrinya, utamanya kelas 12, anak-anakku semua yang saya cinta, saya banggakan. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar, bahwa mohon maaf karena kondisi level 4 di Kota Magelang ini terpaksa kita menggunakan daring atau dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mestinya kita lebih berbahagia kalau kita bisa berkomunikasi langsung, tetapi karena keadaan kita terima. Berikutnya, Bapak Ibu, anak-anak semua yang saya cintai, bahwa ujian sekolah akan dilaksanakan serentak di Kota Magelang mulai tanggal 21 sampai 30 Maret 2022. Meskipun dengan cara daring, harapan dari kami, dari sekolah,
anak-anakku bisa berbuat dan bersikap jujur, adil. Insya Allah nanti hasil yang diperoleh dengan keberkahan jujur itu bisa membawa manfaat. Barangkali nanti dari sekolah akan ada sampling kunjungan di masing-masing rumah anak-anak semuanya. Bapak Ibu mohon diterima dengan baik. Ini hanya sebagai representasi kepedulian kami sebagai sekolah yang ingin menyapa putra-putrinya saat melaksanakan ujian dan tidak bisa bertemu langsung. Yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak semua yang saya cintai, kalau sekolah memberikan beberapa layanan, apakah itu kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya, harapannya anak-anak semuanya mempunyai motivasi yang tinggi untuk ikut mengikuti. Dari beberapa aktivitas, apakah itu kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar, dengan ruang guru dan sebagainya, itu greget semangatnya kurang begitu maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku, betapapun baiknya sekolah, betapapun hebatnya sekolah dalam memberikan layanan, apakah itu menyangkut UTBK, apakah itu menyangkut persiapan tes ujian dan sebagainya, ketika motivasi dari dalam dirimu itu masih kurang, itu rasanya tidak ada gayung bersambut. Oleh karena itu, mohon karena Bapak Ibu orang tua saat ini berkesempatan mendampingi, mohon dorongan pada putra-putrinya untuk memberikan supporting. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pengumuman SNMPTN, SNMPTN sebentar lagi tanggal 29 Maret kita akan bisa melihat semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan pengumuman yang diharapkan dari putra-putri panjenengan semuanya. Meskipun ada jalur lain, yaitu masih ada ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Untuk itu sekolah menghimbau, mengharapkan semuanya bisa mengikuti UTBK yang nanti gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Mengapa demikian? Karena UTBK itu sebagai salah satu syarat di beberapa perguruan tinggi, bahkan kedinasan, bahkan perkembangan terakhir di beberapa institusi swasta maupun negeri memanfaatkan dan menggunakan hasil UTBK itu sebagai sarana, syarat administrasi untuk bisa lolos mengikuti seleksi apa yang institusi lakukan. Yang terakhir Bapak Ibu, ujian sekolah merupakan bagian kecil saja dari upaya putra-putri kita melangkah meraih masa depannya. Masih banyak langkah yang harus ditempuh, di samping juga memang ujian sekolah itu menjadi salah satu syarat kelulusan putra-putri kita yang nanti akan kita umumkan pada tanggal 5 Mei 2022. Kesimpulannya Bapak Ibu, apapun evaluasi yang kita lakukan, satu, mohon berikan dorongan yang hebat pada putra-putrinya agar mempunyai semangat yang luar biasa, sehingga sukses di masa depan. Yang kedua, sekolah masih akan tetap memberikan layanan, apakah itu Bapak Ibu guru, apakah itu kerjasama dengan pihak ketiga. Mohon ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tanpa motivasi dari panjenengan semuanya, dari anak-anak semuanya tidak ada artinya. Mari kita pertahankan kualifikasi dan kualitas semansa ini agar masih menjadi benchmark atau rujukan bagi sekolah-sekolah lain, di samping juga sebagai sarana untuk membantu keberhasilan putra-putri panjenengan. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyo yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, acara yang kedua, ini acara yang cukup penting, yaitu informasi pelaksanaan ujian sekolah tahun 2022-2023
yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Magelang urusan kurikulum pada Ibu Dwi Lis Wahyuni SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Hesti waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Cahyo Wibowo MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa SMA Negeri 1 Magelang dan juga yang kami cintai dan banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Magelang kelas 12. Baik, di sini kami akan menginformasikan beberapa pelaksanaan ujian sekolah tahun 2021-2022 yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin nanti tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Yang pertama, kami di sini akan menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian sekolah pada tahun ini terpaksa dilakukan dengan cara daring atau online, mengingat Kota Magelang sampai saat ini masih level 4, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan ujian sekolah secara offline di sekolah. Tentu ini hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, baik dari guru maupun dari siswa dan juga orang tua. Karena kita tahu sebenarnya pembelajaran secara online itu baik proses pembelajarannya maupun evaluasinya tidak berkualitas kalau pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Namun apapun keadaannya, sekolah berusaha untuk melaksanakan, untuk melayani putra-putri Bapak Ibu semua sebaik-baiknya, semampu yang kita bisa lakukan. Nah, untuk ujian sekolah besok ini menggunakan LMS Psikologi yang tentu putra-putri Bapak Ibu semua sudah mengenal dan sudah sering kita gunakan dalam pembelajaran selama ini. Dan bentuk soalnya itu pilihan ganda dan juga IC. Tentu bentuk soal ini sudah disesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran sehari-hari. Baik soal pilihan ganda maupun IC ini dikerjakan sesuai jadwal. Jadi misalkan biologi hari Selasa pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30 itu digunakan untuk 2 tipe soal. Baik pilihan ganda maupun IC. Untuk pilihan gandanya dikerjakan langsung di psikologinya. Untuk soal IC itu dikerjakan di folio atau di buku sejelas mungkin menggunakan pulpen, ampun menggunakan pensil. Kalau pensil mungkin tidak jelas. Sehingga kalau pakai pulpen bisa nampak jelas, difoto dan dikumpulkan ke akun psikologi guru mapel masing-masing. Diperhatikan ya anak-anak, untuk pengumpulan soal IC-nya ke akun guru mapel masing-masing. Sedangkan untuk soal pilihan ganda dan IC diupload melalui akun admin ujian sekolah. Jangan sampai salah folder ya, diperhatikan. Nah, untuk tata tertib ujian sekolah, yang pertama, setiap hari sebelum ujian sekolah dimulai, siswa melaksanakan atau mengikuti pertemuan virtual melalui Google Meet dengan wali kelas. Pertemuan ini dilakukan setiap hari pukul 7. Jadi sebelum pukul 7 siswa harus siap
dengan seragam yang sesuai dengan hari itu. Hari Senin misalnya pakai OSIS, hari Selasa OSIS, kalau hari Kamis batik identitas, kalau Jumat itu menggunakan seragam pramuka. Lalu jam 7 sudah join Google Meet dengan wali kelas masing-masing, doa bersama dengan wali kelas untuk persiapan ujian sekolah pada hari tersebut. Terus yang berikutnya, ujian sekolah ini dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, tentu karena ujian sekolah ini dilaksanakan di rumah, maka kami meminta bantuan dari Bapak Ibu orang tua atau wali ini untuk ikut mengawasi, ikut memotivasi, ikut mengingatkan putra-putri. Jika putra-putri seringkali kalau nggak diingatkan kan seringkali lupa. Namanya anak-anak, namanya siswa itu mungkin bangun pagi saja harus dopiak-opiak. Padahal sudah mau ujian sekolah, sudah mau jam 7 kok masih belum bangun. Nah ini kami minta bantuan Bapak Ibu semua untuk ikut memantau ujian sekolah bagi putra-putri. Waktu pengerjaan ujian sekolah sesuai jadwal yang sudah diedarkan. Yang berikutnya, peserta didik dilarang melaksanakan pengerjaan secara bergerombol atau berkelompok. Jadi dikerjakan mandiri di rumah masing-masing. Dan orang tua dilarang membantu peserta didik dalam pengerjaan soal. Mungkin Bapak Ibu wah, soal kasihan kalau anak saya nanti ujian sekolahnya nilainya jelek, tak panggil ke guru les saja, atau saya bantu, saya fasilitasi dengan 2 device, satu buat mengerjakan psikologi, satu untuk mungkin searching Google. Kami mohon Bapak Ibu tidak membantu peserta didik dengan cara seperti itu. Cukup dipantau, cukup diingatkan jika peserta didik harus belajar, harus mengikuti ujian sekolah sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan nilai ujian sekolah. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini ini berusaha semaksimal mungkin dalam membantu peserta didik. Kan peserta didik itu kan di sekolah itu seperti anak kita sendiri. Jadi kita juga membimbing anak-anak semaksimal mungkin dan juga mengajarkan agar anak-anak ini mencapai tujuannya dengan cara yang baik. Yang berikutnya, orang tua atau wali peserta didik diharapkan memberikan dukungan kepada putra-putrinya, tentu dukungan yang positif, agar tetap mengerjakan di rumah dan tidak meninggalkan rumah dengan alasan apapun. Selain demi kelancaran ujian sekolah, ini kan juga demi keselamatan, kesehatan putra-putri semua, mengingat sampai saat ini Magelang masih PPKM level 4, sehingga kami harapkan putra-putri itu dari hari pertama sampai hari terakhir dapat mengikuti ujian sekolah dengan baik, tidak ada yang sakit, sehat semua, mengerjakannya sampai tuntas. Nah, maka kami perlu kerjasama dari orang tua. Yang berikutnya, bagi peserta didik yang sakit dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah sesuai jadwal, dapat mengikuti ujian sekolah susulan dengan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter. Misalkan pagi hari sakit, belum sempat ke dokter, silahkan minta izin dulu terhadap ke wali kelas, nanti diberi keterangan, Bapak Ibu wali kelas mohon surat keterangan sakit dari dokter, kami menyusul karena baru siang ini atau nanti jam 10 kami baru akan ke dokter, demikian. Tapi jangan sampai sakit tidak menunjukkan surat keterangan dokter sama sekali. Nanti nanti kami menghitungnya sebagai anak ini kemana? Jangan-jangan bolos, jangan-jangan ketiduran, seperti itu. Yang berikutnya, tidak ada waktu tambahan bagi peserta didik yang bangun kesiangan atau yang baru mulai mengerjakan di tengah-tengah jadwal yang sedang berjalan. Misal,
ujian sekolah dimulai pukul 7.30 sampai pukul 9.30 untuk mapel biologi, misalnya pada hari Selasa. Tetapi ada seorang siswa yang bangunnya kesiangan, jam 8 baru bangun, langsung mengikuti ujian sekolah. Nah, di situ dia waktu mengerjakannya sudah berkurang 30 menit. Dia mengerjakannya hanya punya waktu dari jam 8 sampai 9.30. Tidak ada tambahan waktu. Dan soal hanya bisa dikerjakan 1 kali. Jadi mohon ini benar-benar diperhatikan. Seringkali siswa itu kalau di rumah, seperti anak saya juga, kalau pagi harus dibangunkan berkali-kali, belum bisa mandiri, harus upiak-upiak, dan seterusnya. Untuk siswa yang mengalami kendala teknis, baik dari handphone, sinyal, maupun kuota, silahkan menghubungi tim IT SMA Negeri 1 Magelang. Insya Allah, tim IT SMA Negeri 1 Magelang siap membantu dan juga sekolah menyediakan ruang khusus yang dilengkapi dengan komputer dan Wi-Fi, sehingga siswa dapat mengerjakan di sekolah dengan leluasa. Kalau misalnya merasa kesulitan, rumah saya ini kok di pelosok, kok sinyalnya kadang hilang-hilang, daripada bermasalah di tengah perjalanan, kami sarankan dari awal, dari sejak pagi hari, silahkan siswa datang ke sekolah untuk mengikuti ujian sekolah di kelas. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu ngecek kesiapan dari siswa-siswa baik dari handphone ataupun dari sinyal dan kuota. Tentu saja datang ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang terakhir ini bagi peserta didik diharapkan bekerja dengan penuh percaya diri dan penuh kejujuran. Yakin kalau peserta didik itu pasti bisa. Untuk yang terakhir dari kami, sekolah seperti yang diingatkan Pak Cahyo tadi sudah melakukan beberapa upaya untuk mempersiapkan peserta didik tidak hanya untuk lulus dari SMA Negeri 1 Magelang, tetapi juga untuk diterima di perguruan tinggi yang diminati, yang diidamkan. Oleh karena itu, usaha-usaha ini perlu dukungan, perlu perhatian, perlu kontribusi dari Bapak Ibu semua dan juga dari siswa. Selama ini memang kalau online ini keefektifannya kami rasa kurang. Sehingga kami berencana untuk mengadakan tryout UTBK secara offline yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan April 2022. Nanti kami share jadwal pastinya sehingga siswa-siswa bisa mempersiapkan diri. Sambil kita juga menunggu kondisi Kota Magelang semoga semakin membaik, level PPKM-nya semakin turun sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa berlangsung dengan lancar. Demikian dari kami, terima kasih. Nanti informasi untuk teknis dan IT-nya akan dilanjutkan oleh tim kami, Bapak Taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tulis yang sudah memberikan untuk pengantar kegiatan dan pelaksanaan ujian sekolah untuk besok. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu wali siswa yang saat ini hadir, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Lis, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas ya? Oke, lanjut ya kalau begitu. Bu Lis, derek di stop screen-nya dulu, Bu Lis. Sebentar ya, sambil menunggu. Oh ya, oke, sudah bisa. Baik, saya lanjutkan.
Bapak dan Ibu orang tua dan juga siswa sekalian, perlu kami informasikan bahwa mulai hari Kamis kemarin kan seharusnya sudah ada tryout uji coba untuk persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Nah, ini karena yang sudah hadir adalah orang tua juga, perlu kami informasikan bahwa sampai dengan hari Kamis kemarin, untuk uji coba itu siswa yang ikut baru sejumlah 185 anak. Nah, ini tentunya menjadikan kami ikut sedikit prihatin ya, kenapa ya kok belum banyak yang mengikuti uji coba. Karena untuk persiapan ini kan penting sekali, karena nanti ketika kami rekap itu akan datanya keluar. Siswa yang sudah siap ataupun belum, siswa yang datanya masih salah sehingga tidak terekap atau belum. Nah, nanti mohon derek Bapak Ibu sekalian untuk ya namanya kita mendampingi anak-anak kita, putra-putrinya diingatkan selalu bahwa masih ada 2 hari lagi untuk kesempatan putra-putrinya mengikuti uji coba kesiapan peralatan, baik itu dari sisi teknis jaringan dan kuota, apakah bisa lancar atau tidaknya untuk hari Senin. Untuk jadwalnya nanti sore, biasanya setiap kali kita uji coba itu untuk hari Jumat dan Sabtu itu pada pukul 4 sampai pukul 5 Bapak Ibu. Nah, nanti mohon karena itu dikerjakannya di sore hari, kami memperkirakan anak-anak kita bisa didampingi supaya bisa lancar mengikuti uji coba. Dan setiap harinya akan kita backup Bapak Ibu. Kita akan selalu informasikan melalui wali kelas masing-masing untuk bisa menginformasikan putra-putrinya yang belum terekap. Nah, untuk belum terekap ini biasanya kendalanya anak satu tidak mengikuti memang, kedua tidak ikut tapi tidak tersimpan bisa, yang ketiga lupa. Nah, ini yang kadangkala menjadi kebiasaan. Nah, makanya tadi dari Ibu Waka sudah menyampaikan bahwa anak-anak kita nanti jam 7 pagi itu sudah standby di absen dulu menggunakan seragam pada hari itu, sehingga memperkecil kemungkinan nanti anak-anak kita itu baik yang bangun kesiangan, lupa, dan lain sebagainya sudah siap dari pagi sehingga selesainya nanti pelaksanaan ujian sekolah. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan di awal. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anakku mohon bisa diperhatikan. Saya akan share untuk tampilannya dan teknis pelaksanaannya seperti ya biasa kalian kerjakan di pilihan ganda. Cuma nanti kombinasinya dengan isai ya. Bentar saya share screen dulu. Share screen-nya ini. Baik. Sudah tampil ya untuk share screen-nya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, nanti ketika kalian masuk di LMS-nya, nah ini karena orang tua juga bisa melihat, jadi tampilannya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu tampilan yang dihadapi putra-putrinya. Nanti dia masuk di hari dan waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal. Misalnya ini ya, Senin 21 Maret. Nah, tadi kalau di Presani kan di sini sudah kelihatan ya, apa jadwal yang ada di hari itu, jadwalnya apa saja. Nah, ini ada IPA dan IPS, ini misalnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan waktunya sudah kelihatan ini, waktunya sudah kelihatan. Ini kalau ini nanti diklik, nah keluar mapel yang diikuti. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa waktu yang dikerjakan anak-anakku itu nanti kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nanti waktu berjalannya berapa? Ini enggak saya buka kalau udah ada soalnya ya. Contoh seperti pilihan ganda. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu ada pada yang isai. Jadi waktu bahasa Inggris dan isai itu waktunya sama. Misalnya itu dari jam 7:30 sampai dengan 9:30, ya berakhirnya 7:30 sampai 9:30. Nah, yang perlu dipahami di sini dari sisi admin itu biasanya memberikan angsio setengah jam. Jadi misalnya 7:30 sampai 9:30 itu selesai, nanti selesainya jam 10. Selesainya jam 10.
Tapi ini jangan terus dijadikan bahwa akunya molor ya. Ini karena kebijakan kami supaya anak-anak itu kalau nanti kurang waktunya ada sedikit tambahan begitu. Nah, ini pun sama. Jadi nanti ketika jam pertamanya bahasa Inggris, ya nanti selesainya sama, jam 10-an itu sampai dengan isai. Isai itu jadi satu dengan jam pada saat itu juga. Gitu ya, jelas ya. Nanti akan kita buka sesi pertanyaan setelah ini. Kemudian ini yang perlu dilihat pada waktu pengumpulan lembar jawab ya. Jadi hasil pengerjaan dikumpulkan di akun psikologi guru mapel pada kelas masing-masing sesuai jadwal pelaksanaan US. Jadi anak-anak itu kan sudah punya kode akses untuk masuk ke kelasnya guru mapel masing-masing. Nah, di guru mapel itu nanti akan dibuatkan folder pengumpulannya. Ya. Cara pengerjaan soal esai ditulis tangan dan diberi identitas. Nah, ini identitasnya jangan lupa, nama, kelas, nomor presensi. Kami ingatkan anak-anakku semuanya, karena tadi sudah diawali dengan peraturan dan tata tertib, jangan sampai terjadi anak A mengcopy pekerjaan anak B, sehingga ketika guru itu mengkoreksi pekerjaan anak A, yang keluar identitas anak B. Nah, ini juga bisa seringkali kita temui di lapangan. Nah, ini saya yakin nanti kita jangan sampai seperti itu, ya. Lembar jawab difoto dan dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Dengan ketentuan portret berdiri, tidak blur dan dapat dibaca ya. Nah, menggunakan aplikasi scanner atau yang semacamnya boleh ya, boleh. Dalam satu foto berisi satu halaman lembar jawaban. Jadi jangan kalau lembar jawaban Anda ada 2, kemudian difoto bareng nanti akan tidak terbaca tulisannya. Ya, satu lembar itu sudah ideal untuk bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu guru. File disimpan dengan format nama lengkap kelas presensi ya. Misalnya namanya Akbar kelas 12 IPA 1 presensi nomor 23 misalnya. Disimpan seperti itu. Nah, contoh soalnya nanti akan langsung tampil di sini. Nah, karena tidak banyak soalnya ya. Biasanya hanya 1 atau 2. Gitu. Baru setelah selesai, Anda foto seperti aturan mainnya di sini, Anda masuk ke guru mapel, kemudian upload di situ. Nah, sekarang aturan main di pengumpulannya, di masing-masing guru mapel itu hati-hati, karena nanti akan muncul keterangan anak-anak yang mengumpulkan di bawah jam yang sudah ditentukan dan yang terlambat. Nah, Bapak Ibu orang tua juga perlu mengetahui hal itu. Akan saya share screen tampilannya untuk tampilan yang telat. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini Bapak Ibu, jadi nanti ketika isai itu dikumpulkan, walaupun dia bisa mengumpulkan, kalau waktunya nanti lewat dari jam yang sudah ditentukan, dia akan late seperti ini. Late itu berarti terlambat. Kalau ya on time, berarti dia akan terbaca dia mengumpulkannya sebelum jam waktunya habis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara sistematis di dalam sistem kami itu memang tidak bisa dimainkan, oh anak ini sudah terlambat kok, Pak saya terlambat, Mbak minta jangan buat terlambat, tidak bisa. Karena sudah diatur oleh sistem di server kami. Begitu, nggih. Oke, seperti itu. Kemudian beberapa hal yang juga ingin kami sampaikan adalah untuk susulan. Nah, susulan ini yang sering bertanya. Saya sering kali mendapatkan WA dari anak ketika bermasalah, Pak, punya saya bermasalah, saya minta susulan kapan? Nah, ini kan tentunya tidak seinstan itu, nanti akan kita rekap, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa anak-anak yang terkendala, baik itu dari sisi kesehatan ataupun teknis dan jaringan, mohon untuk diinformasikan permasalahannya apa. Kalau sakit ya harus ada surat dokter dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diinformasikan ke panitia. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan secara teknis. Nanti kan kita buka untuk sesi tanya jawab ya, Bu Esti ya. Nanti kita coba untuk mengakomodasi pertanyaan dari Bapak Ibu guru, bisa jadi masukan buat kami atau untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan kepada Ibu Esti. Terima kasih pada tim kurikulum, Bu Lis dan juga Pak Taat. Demikian Bapak Ibu pengumuman terkait dengan ujian sekolah yang akan dilaksanakan hari Senin depan, Senin mendatang. Oke,
Acara berikutnya Bapak Ibu adalah informasi dan motivasi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Sudarmono. Pak Darmono ini adalah Wakil Kepala SMA Negeri 1 Magelang urusan kesiswaan, sekaligus beliau mengampu BK, bimbingan dan konseling, sehingga tepat sekali jika saat ini Pak Darmono menyampaikan informasi karena kaitannya mungkin dengan studi lanjut putra-putri kita semua. Kepada Pak Darmono dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Esti atas waktunya. Suara saya bisa terdengar Bu Esti? Terdengar jelas, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih sekali. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua siswa yang telah bersedia untuk bergabung di acara ini. Saya kira acara ini adalah penting sekali Bapak Ibu semuanya untuk mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi lebih sukses, lebih berprestasi lagi. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Waka serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih dikaruniai sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sampai hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, tidak terasa bahwa hari ini kalian anak-anakku akan mulai memasuki di hari-hari terakhir sebagai siswa SMA yang nantinya tidak lama lagi kalian akan berubah status menjadi mahasiswa. Sehingga saya mengharapkan untuk menuju ke arah sana untuk kelanjutan studi ataupun untuk melanjutkan setelah lulus dari SMA harus ada beberapa hal yang Bapak anak-anak itu lakukan dan mungkin Bapak Ibu perhatikan bahwa mulai minggu depan ini anak-anakku semuanya adalah akan menempuh ujian sekolah. Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau dulu ada yang namanya ujian nasional. Kalau waktu-waktu yang saat ini kita rasakan di masa-masa yang lalu masih ada ujian nasional, itu semuanya hampir gelisah semuanya. Ya. Karena ujian nasional itu seolah-olah merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Tetapi saat ini sudah tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah, semua dikembalikan sekolah. Insya Allah nanti putra-putri Bapak Ibu bisa lebih lancar, lebih sukses dalam untuk menentukan kegiatan tersebut, sehingga nanti saya secara pribadi mengharapkan semuanya bisa lulus 100%, bisa sukses semuanya. Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba Bapak Ibu, tetapi perlu adanya proses, kemudian perlu adanya percaya diri, perlu adanya motivasi dari semua pihak, terutama adalah orang tua. Mengapa di sini orang tua sangat berperan penting? Bapak Ibu sudah sekian tahun lamanya, 2 tahun kurang lebih ya. Ini waktu anak-anak itu lebih banyak bersama Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu di sini mempunyai peranan penting untuk memotivasi anak-anak. Di samping kami juga akan mendukung dan akan membantu semuanya. Bahwa untuk ujian sekolah ini dari beberapa tahun ini kita melaksanakan secara daring. Kami dari sekolah sangat mengharapkan dengan adanya pelaksanaan secara daring, yakin di sini ada beberapa kelemahan. Tetapi kelemahan itu jangan malah dijadikan sebagai suatu kesempatan. Sehingga
menggunakan berbagai macam cara untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya, nilai yang sebaik-baiknya, tanpa memperhatikan hal-hal lain, aturan-aturan yang mungkin lebih berakibat yang kurang baik. Ya. Untuk itu saya izin untuk share screen sebentar, gitu, karena waktunya ini sudah jam 11 ya. Mungkin saya untuk izin share screen. Ya. Oke. Sudah kelihatan Pak Taat share screen saya? Kok belum kelihatan ya Pak ya? Belum. Belum ya Pak? Belum. Stop share screen sebentar. Oke. Hari ini nunggu. Masih only host. Oke. Coba ya Pak. Kita ulangi. Sudah kelihatan Pak Taat? Masih belum Pak. Coba di stop, di anu lagi, kita setting dulu sebentar. Di stop dulu, terus di share dulu. Di share lagi. Ya. Sudah. Ya, sambil menunggu Pak Taat, Bapak Ibu, bahwa sehingga nanti Bapak Ibu itu dalam pelaksanaan ujian sekolah ini, tolong anak-anak seperti apa yang disampaikan oleh kurikulum tadi, betul-betul untuk coba Pak, di share lagi Pak. Ya. Oke. Sudah Pak Taat? Kok masih belum ya? Panjenengan di mana Pak? Posisi di mana Panjenengan? Apa dikirim ke aku filenya? Di BK, saya di BK. Oke. Filenya dikirim ke saya aja Pak. Oh ya, cuma sedikit kok, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, saya stop screen aja. Ya, oke. Jadi seperti apa yang disampaikan kurikulum, Bapak Ibu, memang kami memohon dari pihak sekolah itu selama pelaksanaan ujian sekolah ini, itu memohon kepada Bapak Ibu orang tua itu menyempatkan waktu untuk bisa mendampingi anak selama sekian hari ujian sekolah, sehingga nanti Bapak Ibu bersama anak dan nanti wali kelas juga akan mendampingi. Insya Allah nanti dalam pelaksanaan ujian ini akan diberi kemudahan dan kelancaran. Memang Bapak Ibu untuk nilai baik atau prestasi itu penting, tapi sebetulnya jujur itu lebih penting Bapak Ibu ya. Sehingga nanti dengan nilai kejujuran tersebut insya Allah untuk kelanjutannya akan lebih dipermudah. Bapak Ibu, bahwa untuk setelah kelulusan tersebut masih ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak ya, supaya setelah kelanjutan sekolah itu nanti bisa terarahkan. Saat ini Bapak Ibu untuk kelanjutan studi ya, kelanjutan studi Bapak Ibu adalah masih menunggu pengumuman SNMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang tanpa tes. Kemudian setelah itu UTBK, ya. Kemudian setelah itu adalah ada ujian mandiri. Terus kemudian ada juga SNMPN untuk khusus politeknik kalau mungkin putra putri Bapak Ibu lebih senang ke vokasi. Dan kemudian mungkin kalau ada yang berminat ke Universitas Islam Negeri bisa melalui UMPTKIN ya. Atau mungkin yang berminat ke Politeknik Kesehatan juga ini sudah mulai buka. Yang terakhir biasanya lewat kedinasan. Nah, kedinasan itu nanti saat ini belum ada informasi secara khusus dan nanti ada kemungkinan bulan-bulan Mei nanti sudah ada. Nah, kami dari pihak sekolah itu sudah siap. Nanti walaupun putra-putri Bapak Ibu sudah lulus mau konsultasi ke sekolah silahkan, monggo. Kami siap mendampingi asalkan nanti ada komunikasi dulu supaya kita bisa bertemu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu mungkin yang terakhir ini
Untuk kegiatan kelas 12 biasanya ini setelah ujian sekolah nanti ada proses untuk pendaftaran kelanjutan studi dan sebagainya. Setelah pengumuman kelulusan ini ada satu kegiatan untuk kelas 12 yaitu purna siswa Bapak Ibu. Purna siswa rencananya akan kita rencanakan tanggal 12 Mei setelah Lebaran. Jadi karena situasinya belum bisa offline sehingga purna siswa ini nanti akan direncanakan secara online seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk informasi tentang masalah purna siswa, nanti kita akan ada informasi kepada anak-anak lebih lanjut. Nah, untuk itu kami minta dukungannya kepada semuanya supaya acara ini berjalan dengan lancar. Saya kira ini Bapak Ibu, ini nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja kalau ada hal yang perlu didiskusikan karena ini hari Jumat, ini sudah jam 11. Mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, ada kurangnya juga saya mohon maaf. Terima kasih. Akan saya akhiri sampai di sini untuk sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hesti. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada informasinya. Bapak Ibu, informasi demi informasi dari sekolah sudah disampaikan oleh beliau yang memang memangku jabatan di bidangnya. Untuk acara yang berikutnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan ataupun ingin menyampaikan apa saja, kami beri waktu, yaitu sesi kali ini adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami buka 3 pertanyaan dulu, seandainya ada dari Bapak Ibu wali siswa ataupun dari siswa yang ingin menanyakan kaitannya dengan informasi yang sudah disampaikan baik dari pihak kurikulum ataupun dari kesiswaan. Monggo dipersilakan. Ini Pak Taat ada apa tangan begini enggak toh? Izin. Untuk bertanya. Untuk rasennya kok kayaknya belum ada. Belum ada. Monggo. Berarti ini manual ya, begini ya. Monggo bisa menggunakan fasilitas resen yang ada di Zoom. Atau kalau mungkin mau lewat chat, bisa nanti kita cek chatnya. Monggo. Atau langsung. Nah, atau langsung juga boleh. Ini sudah saya buka untuk unmute-nya. Kalau yang mau unjukkan langsung unmute saja. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan informasi yang sudah disampaikan. Atau mungkin sudah sangat jelas ya, Bu Hesti ya? Sepertinya, Pak. Boleh dari siswa boleh kalau mau tanya, mewakili orang tua, atau langsung orang tua juga boleh. Ini kalau kita lihat dari chat yang masuk, Pak, itu ada satu pertanyaan. Sepertinya karena beliau tadi ketinggalan, sehingga menanyakan tanggal us. Ini dari orang tua Satria Mahawira. Sepertinya. Di chat. Oh, baik, kami jawab untuk pelaksanaan ujian sekolah itu serentak tanggal 21 Maret sampai dengan 30 Maret 2022 dengan jadwal mata pelajarannya sudah kami edarkan ke siswa dan juga Bapak Ibu guru dan juga orang tua siswa. Jika ada tata tertib atau ada jadwal yang kurang jelas, silakan menghubungi kami, akan kami sharekan kembali. Ya, sepertinya sudah jelas. Senin besok itu anak-anak sudah mulai berjibaku dengan ujian terakhirnya di SMA 1. Mungkin saya tambahkan Bu Hesti untuk satu materi yang belum tersampaikan tadi dari kami kurikulum adalah persentase nilai sekolah. Oh ya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa untuk hasil akhir dari anak-anak kita nanti adalah
tentang nilai sekolah. Nggih. Nah, ini. Sampun kelihatan ya? Oke, jadi seperti yang ditampilkan di share screen itu, nilai sekolah itu nanti adalah hasil dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 50%, ditambah nilai ujian sekolah yang pilihan ganda tadi 20%, ditambah nilai ISA yang tadi sudah disampaikan dari sisi teknisnya yaitu 30%. Begitu ya. Jadi kalau nanti anak-anak mengikuti ujian itu sebenarnya sudah bisa melihat dan mengukur kemampuannya, nanti nilainya kira-kira itu saya dapatnya berapa. Nah, ini persentase nilai yang nanti menjadi acuan kita di hasil akhirnya. Begitu ya. Monggo kalau mungkin ini jadi nanti pertanyaan, sudah jelas sekali kami sampaikan dari sekarang. Begitu Bu Esti, terima kasih. Terima kasih Pak Ta, tambahan informasinya ini sangat penting sekali karena nilai sekolah nanti yang akan menentukan kelulusan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu wali siswa, monggo, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Pak Torono mau menambahkan mungkin? Sedikit aja. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, khususnya yang kelas 12. Selain apa yang saya sampaikan tadi, nanti tanggal 1 April setelah ujian sekolah selesai, ini anak-anak dari MPK itu akan mengadakan kegiatan yang namanya Optimus, yaitu optimis untuk melanjutkan studi siswa. Dan akan mengundang berbagai alumni yang akan sharing di situ. Untuk itu nanti kelas 12 dimohon untuk bisa bergabung secara online nanti untuk mengikuti acara optimis tersebut. Sebagai bekal ataupun sharing session dengan kakak-kakak yang sudah kuliah terlebih dahulu. Ada yang dari kedinasan, dari universitas lain. Terima kasih. Mungkin ini Pak tambahannya. Ya, terima kasih Pak Dar. Monggo, barangkali masih ada lagi Bapak Ibu? Ini ngopo melu-melu? Melu-melu Grace. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup jelas informasi dari sekolah. Sekali lagi, saya mengulangi informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Waka Kurikulum, bahwa nantinya setelah ujian sekolah... Pak Leri gini Pak Leri, aku pengen ngomong-ngomong. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti sekitar bulan April, setelah US akan ada tryout UTBK secara offline di sekolah, sehingga anak-anak diharapkan datang ke sekolah. Namun demikian kita masih menunggu nanti sampai insya Allah levelnya mereda Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah siang dan juga Bapak dari Yusnia ingin bertanya Pak? Oh iya Bu. Monggo Pak. Maaf Pak, ini satu pertanyaan. Iya. Selamat siang Ibu. Setelah nanti anak-anak lulus, itu kalau misalnya anak-anak ingin melanjutkan ke kedinasan atau kemana, itu ada bimbingan dari sekolah nggak Bu? Cuma gitu aja. Terima kasih. Baik Bapak, ini sepertinya yang mau menjawab Ibu Waka Kurikulum, saya harus geser dulu ini. Baik, terima kasih pertanyaannya dari orang tua Yusnia Pratiwi 12 MIPA 4. Untuk pendampingan belajar sudah kita lakukan sejak beberapa bulan yang lalu, baik untuk senam PTN, itu Pak Dar itu sudah mendata dari awal siswa-siswa yang eligible dan mengarahkan siswa membimbing berdiskusi untuk jurusan-jurusan yang tepat, yang sesuai dengan bakat, minat, dan juga prestasi siswa. Untuk jalur UTBK, kita sudah melakukan pendampingan, bimbingan, baik dengan Bapak Ibu Guru untuk TPA-nya, untuk akademiknya, dan juga kita bekerja sama
dengan pihak luar untuk pendampingan pada materi skolastik, dan juga kita melakukan tryout. Selama ini memang tryout-nya itu online. Nah, maka dari itu bulan April ke depan kita rencanakan ada tryout secara offline. Tapi kita masih menunggu jadwal dan juga kemungkinan semoga level Kota Magelang ini segera menurun sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lebih lancar. Untuk pendampingan UTBK-nya sendiri ada yang offline dan ada yang online. Ada yang dengan Bapak Ibu guru dan ada yang dengan pihak luar. Kita bersama dengan pihak luar. Dan selama proses pembelajaran ini saya yakin Bapak Ibu guru masih membuka diri, masih membuka komunikasi untuk siswa-siswa yang kesulitan materi, kesulitan menjawab pertanyaan, silahkan hubungi Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Kesulitan biologi silahkan hubungi saya, kesulitan bahasa Inggris ada Bu Hesti, kesulitan di matematika ada Pak Suspin, ada Bu Tari, dan yang lain sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu guru siap untuk mendampingi siswa-siswa dalam menempuh UTBK maupun uji kedinasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sama-sama. Baik, ya Bapak Ibu, itu memang biasanya yang kami lakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah ujian sekolah itu, karena saya kebetulan di SMA 1 sudah cukup lama, saya mengajar kelas 12 sudah cukup lama. Jadi biasanya setelah ujian sekolah memang kalau pas ada offline itu ada anak yang memang datang ke sekolah untuk bimbingan pada kami, tetapi karena online ini, jadi kami seperti yang dengan Kak Kebulis, kami masih tetap membuka diri seandainya anak-anak itu menemui kesulitan dalam mengerjakan latihan-latihan soal. Gitu Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Cukup ya? Baik, karena waktu juga sudah siang, Bapak Ibu sekalian, acara tanya jawab tentang informasi dan sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah tahun 2022-2023 kami akhiri. Memasuki acara berikutnya yaitu doa bersama Bapak Ibu demi kelancaran anak-anak kita dalam mengerjakan soal ujian sekolah dan juga ujian-ujian berikutnya. Harapannya nanti anak-anak diberikan kelancaran, kemudahan, keberuntungan, dan juga kesuksesan baik di ujian sekolah maupun di ujian-ujian berikutnya. Kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Haji Fahmi Hakim SAG. Kepada Pak Fahmi dipersilakan. Terima kasih Bu Hesti. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga ujian sekolah SMA Negeri 1 Magelang diberikan kelancaran dan anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Amin, amin. Semoga doa-doa kita sampai kepada Tuhan yang Maha mengabulkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung acara siang hari ini. Namun demikian, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon serta siswa semua, jika ada siswa yang terkendala dalam pengerjaan nanti, jadi dicek dulu semua perangkatnya sebelum mengerjakan ujian sekolah. Selalu diingat ini ujian sekolah, ujian terakhir. Dicek jika siswa menemui kendala terkait dengan HP ataupun kuota ataupun koneksi internet dan lain-lain, kami SMA Negeri 1 membuka untuk anak-anak datang ke sekolah dan mengerjakan di sekolah. Jadi di sekolah ada WiFi yang insya Allah cukup untuk anak-anak mengerjakan. Jika memang berkendala HP-nya, bisa memakai komputer di sekolah. Kita juga ada cukup komputer untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Gitu. Daripada nanti tiba-tiba ada maaf, kuota saya habis tidak bisa mengerjakan dan lain sebagainya, karena ini sekali lagi ini adalah ujian sekolah. Demikian Bapak Ibu serta siswa-siswa yang saya cintai, akhir dari acara pertemuan kita tentang sosialisasi ujian sekolah tahun 2022-2023. Saya selaku pembawa acara yang mengantarkan acara dari awal hingga akhir, saya mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata saya ataupun pilihan kata saya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi kita memohon semoga pelaksanaan ujian sekolah nanti berjalan lancar, hasilnya memuaskan seperti yang kita doakan, dan juga anak-anak nanti juga mendapatkan kelancaran dan kesuksesan di tes-tes berikutnya. Demikian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa dan juga siswa-siswa semua. Terima kasih sudah hadir di acara rapat orang tua dan siswa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di lain waktu Bapak Ibu dengan situasi yang lebih bahagia. Saya Hesti Wulandari mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Hesti. Sama-sama Pak Tan. Terima kasih Bu. Yeay. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Izin. Apa ini Mbak Tara sedang piknik? Kerja Bu, kerja. Oh gitu. Oh kayaknya kok backgroundnya indah sekali. Kerja Bu sekarang jadi pelayan restoran. Titip ya Miss, Terima titip kasih. Zayan. Oke, terima kasih Mbak Tara. Assalamualaikum pamit. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru semua sehat-sehat, bareng, mantap. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, saya N, Bu Hesti.